akan membahas materi mengenal perguruan tinggi. Yuk kita simak sama-sama. Untuk masuk ke perguruan tinggi, ada beberapa jalur yang nantinya bisa teman-teman tempuh. Pertama, ada jalur seleksi bersama. Jalur ini biasanya diselenggarakan secara serentak. Contohnya seperti SNMPTN atau yang biasa dikenal dengan jalur undangan. Ada juga SBMPTN yang menggunakan hasil UTBK. Ada SNMPTN yang merupakan jalur undangan untuk masuk ke Politeknik Negeri. Lalu ada SPMB dan UMB-PTS untuk masuk ke perguruan tinggi swasta. Jalur yang kedua adalah jalur khusus. Jalur ini menggunakan nilai rapot atau prestasi-prestasi lain non-akademik. Namun, jalur khusus ini tidak dimiliki semua perguruan tinggi. Contohnya, seperti UI yang memiliki jalur khusus bernama PPKB dan Talent Scouting. Undip memiliki jalur khusus bernama SBUB yang merupakan singkatan dari Seleksi Bibit Unggul Berprestasi. Juga UGM yang memiliki jalur khusus bernama PBUB yang merupakan singkatan dari Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi. Sedangkan untuk jalur khusus perguruan tinggi swasta biasanya diberi nama Japres, jalur prestasi, atau JBT, jalur bebas tes. Yang ketiga adalah jalur mandiri. Jalur ini biasanya dimulai setelah jalur seleksi bersama dan jalur khusus selesai dilaksanakan. Beberapa jalur mandiri yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri antara lain adalah SIMAK, UI, UTUL atau Ujian Tulis UGM, SELMA atau Seleksi Masuk Brawijaya, FM atau Seleksi Mandiri ITB, dan UM atau Ujian Mandiri Undip. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bentuk perguruan tinggi di Indonesia terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yuk kita bahas masing-masing bentuk perguruan tinggi tersebut. Yang pertama, akademi merupakan bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan. Biasa dikatakan bahwa akademi merupakan perguruan tinggi yang paling sempit wilayah bidang ilmunya. Jenjang pendidikannya setara diploma, ada D1 sampai dengan D3. Ciri khas dari akademi adalah mencetak lulusan yang mempunyai keahlian profesional, karena proses pendidikannya lebih kepada praktik sehingga memperoleh pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan praktis sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Beberapa contoh dari akademi antara lain ada akademi militer, keperawatan, kebidanan, farmasi, pariwisata, dan masih banyak lagi. Kedua, politeknik. Bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Jenjang pendidikannya diploma, yaitu D1 sampai dengan D4. Ciri khas dari politeknik adalah mencetak lulusan yang memiliki pengetahuan khusus profesional karena proses perkuliahannya lebih banyak diberikan dalam bentuk praktik daripada dalam kelas. Sama seperti akademi, keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh sangat berpengaruh pada dunia kerja yang akan digeluti. Contoh dari politeknik antara lain ada Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Keuangan Negara, Politeknik Kesehatan, Politeknik Statistika, dan masih banyak lagi. Sekolah tinggi merupakan bentuk perguruan tinggi yang mengajarkan satu bidang pendidikan kejuruan, namun bidang pendidikan tersebut bisa terdiri dari beberapa jurusan atau program studi. Jenjang pendidikan sekolah tinggi cukup luas, yaitu dari diploma 3 hingga sarjana S1. Ciri khas sekolah tinggi serupa dengan akademi dan politeknik, karena sama-sama mencetak lulusan yang memiliki keahlian profesional pada bidang keilmuan tertentu. Contoh dari sekolah tinggi antara lain ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesekretarisan, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, dan masih banyak lagi jenis sekolah tinggi yang lainnya. Institut. Bentuk perguruan tinggi ini melaksanakan program pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam satu bidang ilmu pengetahuan, bisa dalam bidang pendidikan, pertanian, seni, atau teknologi.
Jenjang pendidikan yang dimiliki institut adalah diploma D3 sampai dengan doktoral S3. Kekhasan dari institut antara lain, penyelenggaraan pendidikannya lebih luas jika dibandingkan dengan sekolah tinggi. Selain itu, proses pendidikannya lebih kepada penguasaan teori daripada praktik di lapangan. Contoh dari institut ada ITB, IKJ, ISI, IPB, dan masih banyak lagi institut lainnya di Indonesia. Universitas adalah bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan dalam bidang ilmu yang bermacam-macam, terdiri atas beberapa fakultas dengan berbagai bidang ilmu pada setiap fakultasnya. Jenjang pendidikannya adalah S1 sampai dengan S3. Ciri khas dari universitas adalah lebih universal dalam menyelenggarakan pendidikan karena terdiri dari beberapa bidang ilmu. Sama seperti institut, universitas pun proses pendidikannya lebih menekankan pada penguasaan teori daripada praktik di lapangan. Contohnya ada UGM, Trisakti, Pajajaran, Atmajaya, Brawijaya, dan yang lainnya. Setelah mengenal bentuk perguruan tinggi, sekarang kita akan membahas status kepemilikan perguruan tinggi. Di Indonesia, status kepemilikan perguruan tinggi terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Yuk kita bahas satu-satu apa sih perbedaan ketiganya. Perguruan tinggi negeri merupakan perguruan tinggi yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah. Bisa berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas. Contohnya, seperti logo ini ada ITB, Brawijaya, UGM, IPB, Erlangga, Samratulangi, PNJ, Poltekkes, ISI Jogja, ITS Surabaya, UI, dan masih banyak lagi perguruan tinggi negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi swasta merupakan perguruan tinggi yang dikelola dan dimiliki oleh pihak swasta. Sama seperti PTN, terdiri juga dari berbagai bentuk. Contohnya ada Unika Atmajaya, Trisakti, IKJ, UNAS, Akademi Farmasi, Parahyangan, Pancasila, Politeknik Astra, Politeknik Swadharma, Starki, Prasetya Mulia, dan juga masih banyak PTS yang lainnya. Perguruan tinggi kedinasan merupakan perguruan tinggi yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga pemerintahan atau lembaga swasta. Biasanya, setelah lulus dari perguruan tinggi kedinasan ini, teman-teman akan ditempatkan bekerja pada lembaga pemerintahan sesuai dengan perguruan tingginya. Sebagai contoh, kalau teman-teman kuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN, maka setelah lulus, teman-teman akan bekerja di Departemen Keuangan atau Perpajakan atau Bea Cukai sesuai dengan program studi yang teman-teman tekuni. Adapun contoh dari perguruan tinggi kedinasan antara lain ada STIN, IPDN, STPI, PKN STAN, Politeknik Statistika STIS, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas jenis program pendidikan yang ada di perguruan tinggi, antara lain program vokasi, program akademi, dan program profesi. Yang pertama adalah program vokasi. Merupakan program pendidikan kejuruan dengan program diploma D1 sampai dengan D4. Masing-masing angka di belakang huruf D menandakan lamanya pendidikan yang akan ditempuh. Untuk program D1 dan D2 tidak memberikan gelar kesarjanaan setelah lulus. Sedangkan program D3 dan D4 memberikan gelar AMD atau Ahli Madya setelah lulus. Namun, biasanya jarang sekali lulusan D3 atau D4 yang menggunakan gelar tersebut di belakang namanya. Beban studi yang harus ditempuh sejumlah 110 sampai dengan 120 SKS. SKS merupakan sistem kredit semester yang artinya satuan beban studi mata kuliah yang diambil. 1 SKS setara dengan 50 menit pelajaran tatap muka. Kedua adalah program akademik. Terdiri dari program S1 yang umumnya memiliki lama pendidikan 4 tahun dengan beban studi yang harus ditempuh sebanyak 144 SKS. Setelah lulus dari program S1 akan diberikan gelar sarjana. Ada program S2 yang pada umumnya ditempuh dalam kurun waktu 2 tahun dengan beban studi 50 SKS dan gelar yang diberikan setelah lulus adalah master. Terakhir adalah program S3 dengan lama pendidikan berkisar antara 1 sampai 2 tahun dengan menempuh beban studi sebanyak 40 SKS.
Setelah lulus program S3 akan menyandang gelar doktor. Jika ingin menjadi profesor, harus menyelesaikan studi sampai dengan S3, lalu membuat beberapa penelitian yang akan diujikan oleh beberapa guru besar. Yang ketiga adalah program profesi. Kalau program profesi ini baru bisa ditempuh setelah menyelesaikan program pendidikan sarjana. Fungsinya adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki persyaratan keahlian khusus seperti akuntan, apoteker, dan sebagainya. Biasanya program profesi ditempuh dalam kisaran bulan, seperti akuntan, advokat, apoteker, keperawatan. Sedangkan program profesi lainnya harus ditempuh melalui perkuliahan yang setara dengan S2, yaitu untuk profesi dokter dan psikolog. Demikianlah materi mengenal perguruan tinggi yang telah kita bahas bersama.